Puji Tuhan, kembali lagi. Saat ini saya mau membagikan renungan singkat. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu. Saat ini kami siap mendengarkan renungan. Tuhan tolong biar kami mengerti, memahami, dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membagikan renungan tentang berharap pada Yesus saja, yang saya ambil di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Jadi saya memberikan judul renungan yaitu berharap pada Yesus saja. Nah, kita tahu bahwa Roma ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Nah, dari surat ini dia berpesan bahwa Rasul Paulus berpesan kepada jemaat yang ada di Roma, yaitu untuk menguatkan mereka di tengah-tengah hal yang mereka alami, yaitu bahwa Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa di dalam segala hal yang mereka alami ada campur tangan Tuhan, dan Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka. Nah, jadi di dalam Roma pasal 28 ini dimulai dari kata kita tahu. Berarti kata tahu itu kita mengerti, mengenal. Nah, dan yang selanjutnya dikatakan bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, yaitu bahwa di dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma untuk tetap percaya, untuk tetap berharap pada Tuhan di dalam segala hal yang mereka lalui. Mereka harus tahu bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan mereka untuk mendatangkan kebaikan. Nah, demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu, kita mengerti, kita mengenal siapa Tuhan itu, siapa Allah yang kita sembah. Kita mengerti bahwa di setiap hal yang kita alami, di setiap cobaan yang kita alami, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Karena dalam setiap kehidupan kita terlalu banyak hal yang kita lalui saat-saat ini, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita ketika kita tetap mengasihi Tuhan. Nah, jadi untuk itu ayat ini sanggup menguatkan setiap kita sebagai orang yang percaya yang ada saat ini. Bahkan di saat itu di jemaat Roma itu Allah, firman ini sanggup menguatkan setiap kehidupan mereka pada saat itu ketika mereka tahu bahwa yang pertama, di dalam setiap kehidupan kita juga kita harus tahu bahwa yang pertama itu Allah mendatangkan kebaikan. Nah, hal baik apa yang akan Tuhan berikan? Mari kita baca di ayatnya yang ke-29, yaitu sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi hal baik apa yang akan Tuhan berikan, yaitu kita menjadi serupa dengan gambarannya. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa dari segala hal yang saat itu jemaat yang ada di Roma alami, mungkin dari setiap penderitaan yang mereka alami. Tetapi ada hal baik yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan mereka, yaitu
menjadi serupa dan segambar dengan Allah seperti yang dikatakan di ayat yang ke-29. Jadi dalam setiap kehidupan kita juga firman ini berlaku dalam setiap kehidupan kita, yaitu ketika kita tetap berharap, percaya Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan di sini saya katakan tadi yang pertama, Allah mendatangkan kebaikan itu kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam penciptaan, kita itu dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Jadi apa yang harus kita khawatirkan, apa yang harus kita pikirkan lagi? Kita ini sudah diciptakan oleh Allah, kita ini sudah dikasihi oleh Allah, bahkan semuanya Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi segala hal yang kita alami itu tidak sebanding dengan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Nah, dan yang kedua yaitu Allah menjanjikan hal yang luar biasa bagi mereka yang tetap mengasihi Dia. Ya, mari kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, jadi di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 ini, hal-hal ini yang akan disediakan Allah bagi mereka pada saat itu yang mengasihi Dia. Kepada jemaat Roma, karena surat ini ditulis kepada jemaat Roma, jadi pada saat itu Rasul Paulus mengingatkan setiap kehidupan mereka bahwa ada hal-hal baik yang akan Tuhan sediakan bagi mereka, yaitu di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, itu yang akan disediakan Tuhan bagi setiap kehidupan mereka pada saat itu. Demikian juga ini berlaku dalam setiap kehidupan kita, bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, itu semua yang Tuhan sediakan, bahkan membuat kita sangat membuat kita membuat kita heran, bahkan membuat kita tidak bisa terpikirkan, itu yang Tuhan akan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi dalam setiap kehidupan kita di dunia ini, kita tidak bisa lari dari kenyataan yang harus kita hadapi. Kalau kita pelajari tentang Paulus, kita tahu bersama seorang Rasul Paulus itu, jadi yang dulu hidupnya senang-senang, dia bisa melakukan ini itu, tetapi setelah dia mengikuti Yesus, malahan dia menderita di penjara, bahkan ada orang yang ingin membunuhnya. Nah, itu kisah dari Paulus ini bisa menjadi contoh dalam setiap kehidupan kita, bahwa ketika kita mengikuti Yesus itu tentunya hidup kita tidak akan mulus-mulus saja, seperti kita hidup di jalan lurus yang tidak ada halangan, tidak ada belok-beloknya. Tetapi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kita harus menerima semua hal yang akan kita hadapi, dan kita harus menghadapi semuanya itu. Tentunya kita harus berharap dengan kekuatan yang daripada Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, dari semua hal-hal yang kita alami ataupun penderitaan yang kita rasakan saat ini tidak akan sebanding dengan yang sudah disediakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Jadi ini adalah pengharapan yang sanggup membangkitkan iman dan sukacita kita sebagai orang Kristen, karena hidup tanpa pengharapan akan menjadi sia-sia. Saya ingat, jadi di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Amsal, yang mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi harapan yang kita bertaruh di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan setiap kehidupan kita.
Karena kembali lagi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi ini adalah pengharapan yang sanggup membangkitkan iman dan sukacita kita sebagai orang Kristen. Jadi karena kita berharap pada Tuhan, banyak hal yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita untuk kita terima. Nah, jadi mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Mari kita baca di dalam Roma pasalnya yang ketiga, Roma pasalnya yang kelima, Roma pasalnya yang kelima ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, puji nama Tuhan. Jadi di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6, saya akan membacakan ayatnya yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi di dalam ayat ini, yang ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di ayatnya yang ketiga ini dikatakan bahwa bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan. Nah, bermegah itu apa sih? Nah, bermegah itu adalah mengagumi, membanggakan. Nah, jadi kita mengagumi, membanggakan. Kalau mungkin dipikirkan oleh orang dunia, dalam kesengsaraan kok kita malah bermegah. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dan bukan hanya itu saja, tetapi kita malah bermegah di dalam kesengsaraan. Nah, walau di tengah persoalan, jadi ayat ini mengingatkan bahwa walau di tengah persoalan, di tengah tantangan, di tengah hal-hal sulit yang kita alami, seperti yang dikatakan bahwa kesengsaraan, ternyata kita harus bermegah. Kita harus bermegah di dalam Tuhan, yaitu kita membanggakan, kita harus mengagumi bahwa setiap hal yang kita alami ada maksud Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Walau di tengah persoalan dalam segala hal apapun yang kita alami, kita tidak mengeluh, melainkan kita bangga dan bermegah di dalam Kristus karena kita dikuatkan oleh Tuhan, karena kita memiliki Allah yang hidup. Kita yakin dan percaya di setiap hal yang kita alami tentunya ada Tuhan yang akan menyediakan jalan keluar yang pasti. Seperti saya sering mendengar kata orang-orang bahwa masalah dan jalan keluar itu hanya sejauh lantai dan lutut, yang artinya kita harus datang benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita harus berdoa, bertelut kayak kita benar-benar berserah kepada Tuhan, agar setiap hal yang kita alami, walaupun itu mungkin memang sangat sulit untuk kita hadapi, tapi kita ada kekuatan yang Tuhan akan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi itu. Nah, dan yang kedua yaitu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Nah, ketika kita bermegah di dalam kesengsaraan kita, nah, jadi kesengsaraan itu memiliki ketekunan. Jadi tekun itu seperti apa? Ya, tekun itu adalah rajin, sungguh-sungguh, tetap berpegang teguh, tidak goyah. Ya, rajin, sungguh-sungguh, tetap berpegang teguh, tidak goyah. Jadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita sudah melalui hal yang saya katakan tadi, ketika kita sudah bermegah,
di dalam setiap kesengsaraan kita, kita akan memiliki ketekunan. Nah, ketekunan itu seperti kita rajin, sungguh-sungguh, tetap berpegang teguh, tidak goyah. Nah, banyak hal yang harus kita lalui dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti banyak yang diberitakan bahwa setiap kali kita mengikut Tuhan pasti ada hal yang harus kita alami. Nah, jadi dalam setiap kehidupan kita, walaupun banyak yang harus kita lalui, banyak tantangan yang harus kita alami, tetapi kita harus tekun, iman kita tidak goyah, bahkan kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Berpegang teguh kepada Tuhan tidak mudah goyah, walaupun banyak godaan-godaan di luar sana yang datang menghampiri kita, walaupun banyak hal-hal yang datang menghampiri kita yang membuat iman kita goyah. Mesti banyak tantangan, mungkin dari pribadi kita, dari sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita, bahkan orang-orang di luar sana yang mungkin sering mengecewakan kita. Tetapi kalau kita bertekun di dalam Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa yang harus kita patut kita banggakan, patut kita bermegah di dalam Tuhan, karena ketekunan yang kita miliki mampu membuat kita menjadi lebih dan lebih lagi untuk selalu bersyukur dengan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen yang benar-benar mau mengikut Tuhan. Bahkan ketika kita berharap kepada Tuhan, banyak hal yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat. Itu semua yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita sudah bermegah di dalam Tuhan, kita akan memiliki ketekunan, kita tidak mudah goyah, walaupun seperti yang saya katakan tadi, banyak hal yang akan kita alami, tetapi kita tidak mudah goyah karena iman kita teguh di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan. Nah, dan yang selanjutnya, ketika kita sudah memiliki ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah, tahan uji. Jadi tahan uji ini apa ya? Mungkin seperti yang saya katakan tadi, ketika kita banyak banget godaan yang datang dalam setiap kehidupan kita untuk kita menjauh, untuk kita tidak berharap kepada Tuhan, banyak hal yang kita alami, mungkin kita mengalami kekecewaan atau apapun yang kita alami, tetapi ketika kita sudah melalui hal tersebut, kita akan tahan uji. Nah, jadi dalam setiap kehidupan kita keadaannya tetap dan tidak berubah. Tahan uji itu keadaannya tetap dan tidak berubah, sama seperti emas. Nah, emas itu kalau diuji, saudara tahu kalau emas itu dia semakin dibakar semakin kuning. Nah, jadi diuji di dalam perapian untuk menghasilkan hasil yang murni. Nah, seperti emas diuji dalam api yang sangat panas, diuji berkali-kali sampai dia memiliki hasil yang murni. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ujian itu ya, ujian yang kita alami yaitu masalah dalam setiap kehidupan kita, tantangan, rintangan, banyak hal yang akan kita lalui. Mungkin kita kecewa, kita terlalu berharap tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik, tetapi kita tetap berpegang teguh di dalam Tuhan, sehingga tahan uji ini seperti yang dikatakan tadi, bahwa emas itu kalau diuji untuk mendapatkan hasil yang murni, dia harus dibakar, diuji dalam perapian yang sangat panas. Nah, jadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita memiliki masalah, tantangan, rintangan, badai, cobaan, semuanya yang kita anggap itu sangat berat untuk kita hadapi, nah, anggaplah itu sebagai ujian untuk kita semakin naik level. Seperti kalau anak-anak yang sedang sekolah, tentu mereka akan, setelah mereka belajar, mereka akan ujian untuk naik ke level yang lebih tinggi pelajarannya. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita diuji dalam masalah ini, masalah itu, nah, kita harus menganggap itu sebagai ujian untuk kita lebih naik level. Iman kita naik lebih tinggi levelnya, sehingga tahan uji ini mampu kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita tidak mudah tergoyahkan. Nah, puji nama Tuhan. Jadi
ketika kita sudah melalui hal-hal tersebut, yaitu kita bermegah, kita bertekun dan tahan uji, nah maka yang paling terakhir yaitu pengharapan kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia, bahkan tidak akan mengecewakan kita. Karena seperti yang dikatakan bahwa tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Nah, tentunya kita memiliki pengharapan, memiliki harapan yang sangat baik untuk setiap kehidupan kita. Untuk kedepannya harapan kita akan seperti ini, harapan kita seperti itu, ataupun apapun yang harapan kita, tentunya kita harus berharap kepada Tuhan. Dari tahan uji itu tentunya harapan kita taruh di dalam tangan Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, kalau tidak memiliki pengharapan itu sia-sia. Jadi setiap orang yang masih dikasih kesempatan untuk Tuhan, kita tentunya harus tetap berharap, berserah kepada Tuhan. Karena harapan yang kita taruh di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Malahan dari semuanya itu kita akan memiliki ketekunan yang benar-benar membuat kita sangat-sangat bersyukur untuk apapun yang kita alami saat ini. Jadi dalam setiap kehidupan kita, bermegah, bertekun, tahan uji, dan harapan. Harapan itu apa sih? Tentunya harapan itu kita berharapkan hal yang baik untuk setiap kehidupan kita. Tetapi ketika kita berharapkan sesuatu, kita jangan terlalu menuntut. Nah, maksudnya menuntut karena setiap kita sebagai umat manusia biasa, tentunya kalau kita berharap, kita maunya harus terjadi seperti itu. Tetapi kita lupa bahwa kehendak Tuhan yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Makanya berharap itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena mungkin kita berharap, oh saya mau begini, mau begitu, dan dengan segala harapan yang kita taruh, kita menganggap semuanya itu baik. Tetapi ternyata kehendak Tuhan, maksud Tuhan, bahkan semuanya itu ternyata semua rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ternyata itu yang lebih baik dari harapan kita. Jadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Jadi ketika harapan kita tidak terjadi, kita tidak akan kecewa, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menaruh semuanya itu, Tuhan yang memberikan semuanya itu adalah yang terbaik. Sehingga dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 itu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang tetap mengasihi Dia. Jadi mengasihi Tuhan itu tentunya adalah hal-hal yang sangat-sangat kita harus syukuri dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan kita, tidak mengakui Tuhan kita. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak yang tidak memiliki pengharapan seperti yang kita taruh kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada di luar sana yang ingin mengenal Tuhan kita, tetapi mungkin ada banyak hal yang mereka harus lalui. Nah, membandingkan dengan kita yang mungkin dari lahir kita sudah dibimbing, dididik di dalam kekristenan, bahkan ketika kita mulai besar kita sudah mengerti Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, bahkan kita mulai dikenalkan dengan segala hal yang sudah dilakukan Tuhan waktu itu, bahkan semuanya, bahkan kita mungkin sudah merasakan kebaikan Tuhan, bahkan kita mungkin merasakan mujizat Tuhan. Nah, itu adalah hal yang patut kita syukuri, bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja, dan segala hal yang kita taruh di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi dalam setiap kehidupan kita, bermegah, bahkan
tekun, bahkan tahan uji, bahkan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Semua itu ketika kita lakukan untuk Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23, yaitu ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, harapan kita semuanya, kita harus melakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena ketika kita melakukan untuk manusia, pasti kita akan kecewa. Tetapi ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, mau kita secapek apapun, mau kita kayak mungkin ada rasa kayak mau menyerah, tetapi semuanya itu tidak akan mengecewakan kita kalau kita berpikir dan bersyukur dengan segala kebaikan yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi dalam setiap kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berharap kepada Tuhan, mari kita datang bertekun, bermegah di dalam Tuhan, agar supaya hidup kita akan tenang. Bahkan setiap hal yang kita alami, kalau kita datang kepada Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan, tentu kita akan memiliki jalan keluar yang pasti. Jadi seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa ketika aku lemah, di situ aku kuat. Nah, jadi maksudnya itu ketika kita memiliki kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita lemah, kuasa Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita yang sanggup menguatkan kita. Karena kita sebagai manusia biasa tentunya tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melalui semua ini. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa sampai seperti ini, sampai di tahap ini. Kalau kita berpikir kembali dengan hal yang sudah kita lalui, dengan proses yang sudah kita alami saat-saat ini, tentunya kalau bukan Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kalau bukan Tuhan yang memberikan kita kesehatan, bahkan kalau bukan Tuhan yang memampukan kita untuk tetap berjalan maju, kita tidak akan bisa melakukan semua itu. Jadi kembali lagi, berharap kepada Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita lemah ada Tuhan yang menguatkan kita, ketika kita sedih ada Tuhan yang akan menghibur kita, ketika kita sakit ada Tuhan yang menyembuhkan kita, ketika kita memiliki hal-hal yang membuat mungkin kita sudah hilang pengharapan, ada Tuhan yang akan tetap menguatkan kita, ada firman yang akan tetap mengingatkan kita untuk datang dan berserah, berharap kepada Tuhan. Jadi puji nama Tuhan, kalau kita diingatkan hari ini, mari kita benar-benar bertekun, bermegah, tahan uji dan berharap benar-benar kepada Tuhan. Karena apalagi yang harus kita harapkan di tengah-tengah situasi seperti ini kalau kita tidak berharap kepada Tuhan? Apalagi yang harus kita inginkan, apalagi yang harus kita khawatirkan. Banyak hal yang membuat kita menjadi takut, banyak hal yang membuat menjadi gentar, bahkan semuanya hal-hal yang terdengar saat ini, banyak hal yang terjadi saat ini. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, pasti kita akan putus asa. Jadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya mengingatkan lagi saat ini, yaitu di Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakannya sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, puji nama Tuhan. Saya mengingatkan kita semua hari ini bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu memberikan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita.
Bahkan semuanya itu Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita mau mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan bahkan kita harus datang berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya mengingatkan, apapun yang kita alami saat-saat ini, mungkin masalah, persoalan hidup yang membuat kita lemah, kita harus tetap berharap pada Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa apa yang kita alami saat ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita tidak akan pernah kecewa mengikut dan berharap pada Tuhan, asalkan kita tetap mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus tetap mengasihi Tuhan, berharap, dan tentunya kita harus tetap terus berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan kita bahwa ketika kita berharap pada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah mengalami hal yang namanya putus asa, tapi semuanya itu kita akan merasakan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tidak pernah akan sebanding dengan persoalan masalah yang kita hadapi saat-saat ini. Jadi tetap berharap kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa dan putus asa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan renungan yang begitu menguatkan setiap kehidupan kami, menguatkan iman kami bahwa kami harus terus berharap, bahkan kami harus tetap berharap di dalam Tuhan. Kami harus bermegah, tahan uji, tekun, dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena kami yakin dan percaya pengharapan kami tidak akan dikecewakan. Tetapi ketika kami terus berserah kepada Tuhan, Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami yakin dan percaya bahwa apapun yang kami lakukan, kami akan melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bahkan semuanya itu kami berharap kepada Tuhan. Ketika kami lakukan semuanya untuk Tuhan, kami tidak akan mengalami yang namanya kekecewaan, putus asa, tetapi kami akan merasakan benar-benar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar terus kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar terus kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin lebih baik lagi di dalam Tuhan. Bahkan setiap kehidupan kami boleh memiliki hal yang namanya harapan di dalam Tuhan. Bahkan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur, kami tetap berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.